tersebut, kita tetap anak-anak semangat. Terima kasih juga pada ibunda, ayahanda yang telah mengantar anak didiknya di pagi hari ini, walaupun ini suasana libur sekolah. Coba sekarang, maaf sekali ya, coba anak semuanya, mana semangatmu? Dan sekali lagi, mana semangatmu? Sudah siap nanti ya mau ikuti mewarnai nanti mbak-mbaknya yang mau kita mau diajak apa nanti anak-anak silakan anak-anak tunggu yang rapi mengikuti apa yang diajak dengan mbak-mbaknya sama Mamsa. Nah sekali lagi kami mohon maaf apabila nanti anak didik kami itulah namanya anak-anak kreativitas anak-anak seperti itu, yang penting kita hargai semangat saya kira coba itu yang saya sampaikan lebih singkatnya supaya SPD, jabatan di sini saya sebagai guru paling tua di sini. Selanjutnya Yang untuk anak-anak dari TK Pradana itu kemarin itu workshopnya menempelkan bentuk-bentuk gambar itu. Kemudian yang kelompok A itu terus melihat pertunjukan wayang kancil. Kemudian yang kelompok B memukul gamelan itu, dan anak-anak itu rasanya yang satu dari kita mendapat pemasukan dari yang kelompok B itu senang sekali anak-anak mencoba langsung memukul gamelan itu. Kemudian yang mendengarkan pertunjukan wayang itu juga anak-anak senang sekali. Satu pertama kali kan di sekolah kita juga sering saya adakan jenis cerita pakai wayang itu juga. Saya meminjam sama Ki Dalang Wisnu itu, tapi kebetulan yang kemarin itu banyak sekali Pak Wisnu menampilkan gambar-gambarnya, menampilkan wayangnya banyak sekali, jadi anak-anak senang sekali. Nah, kemudian kebetulan kemarin saya juga dilibatkan sama Ki Dalang, saya sebagai kancilnya bagaimana, jadi anak-anak tetap dekat sama Pak Guru begitu. Itu suka sekali Mbak, tapi yang anak-anaknya itu cenderung yang ditempelin bentuk-bentuk geometri, bukan yang kalau yang workshop sudah berbentuk wayang. Kira-kiranya sama anak-anak SD. Untuk anak-anak betul tepat itu coba menempelin gambar-gambar seperti itu ya. Satu, melestarikan budaya Jawa, itu yang masuk dalam kurikulum. Di sini ada menampilkan budaya sekitar kita. Langsung kita kebetulan di sini TK-nya ada gamelan, jadi langsung kita seperti itu. Terus yang kedua yang memakai wayang juga melestarikan budaya Jawa juga, budaya milik kita sendiri. Jadi anak-anak langsung yang untuk harapan kami sering adakan seperti itu. Jadi anak-anak terlalu dekat dengan budaya kita sendiri. Kemudian beberapa juga mengenalkan ada wayang itu, tokoh-tokoh wayang itu apa saja. Kalau kemarin itu
kebanyakan binatang-binatang. Kebetulan kalau wayang-wayang khusus wayang kita belum sedekat tahu nama-namanya seperti itu. Halo. Ya. Halo. Perkenalkan, nama saya Andre Rogesta Persu Tambunan. Saya dari jurusan Bahasa Inggris, terapan Bahasa Inggris dari Departemen Bahasa Seni dan Manajemen Budaya. So actually itu kan pertama misi itu kayak ngasih tahu akan ada kayak workshop gitu kan Kak. Jadi kayak saya kan penasaran kan mau ngerasain namanya intercultural experience. Jadi saya ikutan. Jadi awalnya itu kita bakalan kayak nunggu nih Kak, kita lama menunggu, terus datang ini ya mereka yang dari NUS, and then we learn together. Kita belajar sama, belajar lihat mereka main gamelan dan belajar juga soal wayang. Dan ya seru sih Kak, dari awal sampai akhir. Selain belajar main gamelan sama wayang, kita juga belajar soal itunya sendiri, kayak pementasannya sendiri untuk dramanya. Dan overall itu 10 of 10 sih Kak. Kelar sih Kak, kayak pelajaran tentang gamelan. Jadi saya jadi lebih tahu tentang ternyata di dalam permainan gamelan itu ada banyak kayak instrumental yang menarik gitu kan Kak. Dan each of them has their own sound. Terus juga belajar soal wayang, tentang pementasan wayang, terus gimana jadi dalang yang baik sama cara mereka mainkannya. Sama saya juga belajar soal mendalami gitu Kak. Jadi kayak ternyata dalam gamelan, dalam wayang, dalam pementasan drama sendiri pun perlu penghayatan gitu Kak, mau mendalami itu musiknya, mendalami alat musiknya, mendalami wayang atau mendalami karakternya sendiri Kak. I learned about that. Semoga kedepannya itu bisa kayak semakin fitur dan fasilitas itu bakal lebih baik. Jadi kayak dia dan semua gimana ya, supaya lebih maksimal, supaya bisa diakses lebih banyak orang lain dan bisa lebih menarik, supaya kayak orang-orang itu aksesnya ke situ itu banyak gitu. Karena I think itu sangat disayangkan kalau padahal udah sebagus ini tapi yang akses dan yang tahu itu masih minim gitu Kak. Jadi kayak maunya bisa lebih besar lagi scale-nya gitu Kak. Halo, perkenalkan saya Dian Fitri dari Universitas Gadjah Mada. Awal saya masuk itu kita kayak kenalan dulu, saling bertukar ide. Nah akhirnya itu kita kayak saling perform masing-masing budaya, dan itu keren banget jujur performnya, dan kita bisa nyobain perform musik. Jujur keren banget, super shock karena kayak ternyata beda dari yang aku pikirin. Wayang ternyata banyak banget jenisnya, jadi itu nambah pengetahuan baru banget buat aku. Kalau dari workshop tersebut sebenarnya kayak kita dapat pelajaran budaya baru, terus saling menghargai, terus kayak ternyata satu rumpun tuh juga budayanya hampir sama, dan ternyata wayang tuh nggak cuma sedikit, ada banyak banget jenisnya. Itu aja sekali. Pertama aku berharap situs wayang dan workshop tuh makin dikunjungin banyak orang, rame, terus juga improve buat kayak makin bagus desainnya, terus juga isinya juga makin lengkap. Itu aja. Ini bilik itu jangan persembahan itu. Selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dava dari jurusan Karawitan. Selamat pagi. Nama saya Reza dari jurusan Seni Pedagang. Terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Raka dari jurusan Pedagang. Selamat pagi. Nama saya Raka. Baik, nama saya Muhammad Dewi Setiawan dari jurusan Kedokteran. Bisa dipanggil Dewi. Nama saya Zewan dari kelas 11 perjalanan. Nama saya Ata dari jurusan perjalanan.
saya Harindar Mukti Prakoso dari SMKI Yogyakarta, kelas 11 perjalanan. Alhamdulillah itu proses workshopnya lancar. Pertama kita perkenalan dulu dengan kakak-kakak dari UGM, terus dari UTP juga. Itu hal yang paling asik sih sebenarnya untuk perkenalan itu. Terus juga kita dapat workshop, dari workshop wayang, terus sama workshop gamelan Melayu. Dan alhamdulillah itu lancar. Workshop wayangnya itu udah bagus banget. Dan hal positif yang kita dapat, terutama untuk anak-anak dari jurusan lain selain pedalangan, itu mereka jadi bisa lebih mengerti tentang wayang ya. Wayang kayak dari Jogja, terus wayang jenis wayang kancil itu udah bisa membuat pengetahuan mereka tambah juga. Kita juga dapat ilmu baru. Pelajaran yang kita dapat itu banyak sih sebenarnya, terutama untuk mengenal jenis-jenis wayang yang tadi saya bilang itu, kayak wayang kancil, wayang Jogja. Harapan yang bisa untuk situs wayang itu mungkin untuk bisa menambah koleksi foto-foto wayang, pengetahuannya, kayak deskripsi wayangnya. Terus juga wayang dari daerah lain, contohnya kayak Madura, Jawa Timur gitu, sama Surakarta. Jurusan teknik elektro. Assalamualaikum. Nama Haikal, jurusan teknik elektro. Hai, nama saya Farah, jurusan teknik petroleum. Hello, my name is Muhammad Nakasafi, and I'm one of the member of Sangha Kirana from UTP Malaysia. So, the wayang workshop, the overall process, the event had been run great, very smoothly. The organizer were really nice to us, and I was being told in a short notice that there's going to be this workshop actually, and but it was a great experience, great knowledge learned from that whole event, the workshop. So my impression towards the workshop, first of all, is I wasn't much aware of. Initially, I wasn't much aware of the whole wayang in Javanese. Although wayang does originate from the Javanese island, because on my hometown Kelantan, Malaysia, we also have our own like variation of wayang, which is called wayang kulit. But I do not have much knowledge on it, so I'm not sure of like the original. So based from this workshop, I had learned that it is originate from Javanese island, from here, and there are a lot of variations of the puppets, the wayang puppets, and it was a really great knowledge to know, and lesson learned from the workshop. So I got the chance to try to be the puppeteer of the wayang puppets, and it was a really great experience. Although it is a nerve-wracking one, it was really, I wouldn't say stressful, but it is really difficult to come up with a story because the instructor gave me like 5 minutes, like 10 minutes to prepare, to make up a story and just do the puppeteering stuff. But I had fun. I learned a lot because
just not like control the puppets. I have to become the character that I am doing. I have to control the audio effects, the sound, the metal clanging sound, the clicking sound. I have to do all of that on my own, which is a great experience. But it was a difficult one, nerve-wracking one. I was really nervous throughout the entire time, but I had fun. It was a great experience to have. And my hope for the wayang website and the workshop is for it to reach a larger audience, to increase the engagement. More people will get to know about the wayang, and I hope that it not only serve for the people of Indonesia, but outside, internationally, Malaysia, and across the globe. So that's all. Thank you very much. Tinggi. Terima kasih, semoga barokah yang akan diberikan semua. Dan mengucapkan terima kasih juga kepada komunitas budaya dan seni. Selamat siang, suku semua. Dan juga anak-anak guru. Boleh saya mengenalkan diri, nama saya Eyang Edi. Siapa? Eyang Edi. Punya susu. Nah, hari ini susu-susuku akan belajar satu kelompok nanti gamelan, yang satu kelompok itu menggambar wayang. Nah, saya ucapkan selamat datang juga kepada rekan-rekan Pak Guru dan juga rekan-rekan mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang telah menyelenggarakan acara siang hari ini. Sekarang sudah jam 1:10, mestinya kita sudah harus mulai. Nah, kita lihat saja nanti Ibu Dwi dan juga rekan-rekan yang lain seperti apa siang hari ini. Kalau sudah nanti bisa dilanjutkan dengan Balai Budaya Keramat Tani dan juga Say hi. Semuanya
kemarin anak-anak ke BBM. Di sana pertama-tama anak-anak mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak mengenai wayang dan websitenya. Kemudian mereka diajari untuk membuat wayang kancil. Setahu anak-anak itu wayang kan taunya cuma Semar, Metro, Bakbo. Ternyata ada juga yang namanya wayang kancil. Anak-anak senang sekali. Kemudian praktek membuat wayang kancil. Selanjutnya anak-anak berlatih nabuh gamelan dan menghafalkan nama-nama gamelan yang ada di sana. Iya, sangat bagus sekali ya, karena sekarang itu semakin lama budaya kita juga semakin terkikis. Banyak anak-anak yang tidak mengenal gamelan, wayang. Dengan acara kemarin, anak-anak bisa lebih mengenal lagi budaya kita, khususnya wayang dan gamelan. Mereka juga bisa menggunakan aplikasi website yang kemarin itu untuk menunjang pembelajaran yang ada di kelas. Yang pertama tadi mengenal wayang, yang kedua nama gamelan, cara memainkannya bagaimana, kemudian dapat link buat mengakses wayang juga, sehingga nanti ketika pembelajaran bahasa Jawa yang materinya masuk ke situ, anak-anak bisa mengakses lewat itu. Harapan saya itu nanti dipublikasikan, banyak yang tahu gitu, karena kan ada yang tidak semua tahu ya ada website seperti itu. Saya aja juga baru tahu kemarin. Jadi harapan saya nanti guru-guru semuanya bisa tahu ada website seperti itu, kemudian bisa dimanfaatkan di kelas, anak juga bisa memanfaatkan dengan baik, sehingga budaya kita juga bisa terangkat melalui pendidikan yang dimulai dari SD ini. Senang sekali anak-anak yang pertama mereka saat membuat wayang itu senang sekali, ada acara nempel, mewarnai, menggunting, kemudian dikasih tusuk kayak wayang itu senang sekali. Kemudian yang kedua, selama ini kan mereka belum pernah nabuh gamelan ya, anak di sekolah juga alatnya nggak ada, sehingga kemarin di sana bisa latih nabuh gamelan langsung, itu anak juga excited sekali. Dari kakak-kakaknya juga anak-anak tadi senang banget loh. Mau kesini semua enggak Bu? Gitu. Kak Zia kesini enggak? Gitu. Jadi mereka sangat excited. Sama kakak-kakaknya juga senang sekali. Besok bisa dilihat lagi Mas. Nama saya Edi Pur Subaryanto. Di Balai Budaya ini saya sebagai pembina dari Balai Budaya Menomatani. Selain itu juga sebagai warga dari Balai Budaya Menomatani. Saya di sini ketika memberikan workshop itu memberikan workshop pada dua kelompok yang berbeda, yaitu yang pertama kelompok anak-anak dari TK sampai dengan SD. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok dewasa. Kebetulan waktu itu yang di workshop adalah mahasiswa-mahasiswa dari University Teknologi Petronas Malaysia. Nah, yang kelompok pertama anak-anak itu sifatnya adalah memberikan pengetahuan tentang gamelan. Itu yang paling penting, karena apa? Kalau tidak diperkenalkan dulu, itu memang untuk mencintainya itu nanti agak sulit. Jadi pertama kali harus kenal dulu seni gamelan itu seperti apa. Misalnya dengan memperkenalkan instrumen-instrumennya, kemudian diperkenalkan juga ke cara menabuhnya, kemudian juga sesudah itu diperkenalkan notasi gamelan meskipun secara sederhana, dan lalu diberikan praktek menabuh gamelan dengan lagu yang sangat sederhana. Nah, di sini pengenalan tentang seni itu sangat penting dilakukan sejak dini, saya kira. Nah, itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua dari UTP Malaysia itu berbeda. Kenapa? Karena teman-teman dari UTP Malaysia itu mereka sudah tahu musik gamelan meskipun berbeda, yaitu mereka gamelan Melayu, tapi cara menabuh, irama dan sebagainya itu mereka sudah terbiasa. Jadi waktu itu kami di sini langsung memberikan lagu itu
terutama untuk mengiringi sebuah pertunjukan wayang. Dalam hal ini adalah wayang kancil. Jadi sangat berbeda dalam memberikan materi, gitu Mas. Saya sebagai instruktur workshop, saya sangat menghargai kerja dari rekan-rekan dari sekolah vokasi yang sudah ikut memperkenalkan dalam hal ini budaya, salah satu budaya dari Indonesia, yaitu budaya seni gamelan. Nah, ini saya sangat memberi apresiasi pada Anda semua, karena memang Anda juga termasuk insan-insan yang harus mentransfer ilmu. Nah, dalam hal ini adalah ilmu ke gamelan. Nah, ini saya kira harus dilanjutkan lagi.